Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Untuk adik pengetahuan, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Yang kedua adalah menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Oke. Interpretasi itu adalah menafsirkan isi dari teks laporan hasil observasi. Materi pokok pembelajaran ada pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, dan maksud secara tersirat dan tersurat. Kemudian pembelajaran kita adalah menentukan isi pokok, hal-hal yang dilaporkan dan ciri kebahasaan dalam teks laporan observasi, menafsirkan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Ini adalah kaitannya dengan keterampilan. Oke, langsung kita lihat slide-nya. Ya, ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester. Mengobservasi, kemudian pemaparan objek, kritikan dan nasihat dalam balutan humor, kemudian menelusuri nilai, dan yang terakhir adalah negosiasi. Oke, ada 4 poin yang akan kita bahas, tetapi tidak semuanya akan kita bahas. Kita akan membahasnya 2. Mulai dari poin A, yaitu pengertian, ciri, dan interpretasi. Ya, pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Kita lihat definisinya. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan hasil observasi. Pertama, kita melakukan pengamatan, kemudian hasilnya harus kita laporkan. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data. Yang pertama, jadi sebelum kita memulai, kita tentukan dulu apa yang ingin kita bahas. Kemudian kita kumpulkan data, kita terjun langsung untuk mencari informasi melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Oke, kita masuk ke ciri-ciri. Di sini dicantumkan 7 poin. Yang pertama bersifat objektif, ya. Objektif itu sesuai dengan keadaan, apa adanya. Yang kedua global, secara umum dan universal. Yang kedua ada objek yang akan dibicarakan adalah objek tunggal, hanya satu saja. Jadi supaya tidak bias apa yang dibahas, itu hanya ada satu objek tunggal. Yang ketiga ditulis secara lengkap dan sempurna, tentunya dengan kaidah. Pertama adalah KBBI, kemudian yang kedua adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kita kenal dengan istilah EYD. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Faktanya seperti apa? Faktanya A ya A, B ya B. Ketika faktanya itu misal kita mengamati sebuah tumbuhan, perkawinan silang, terjadi kegagalan, ya kita tulis gagal. Kalau berhasil kita tulis keberhasilannya. Jadi harus sesuai fakta. Yang kelima adalah penelitian terkini. Ya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan. Jadi tidak boleh menduga-duga, prasangka, semua harus dibuktikan. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas itu misalnya ada pembahasan tentang hasil observasi yang berkaitan dengan tanaman, ya kan? Itu adalah kelasnya. Kemudian ada subkelasnya. Subkelasnya apa? Ya, subkelasnya misalnya kita akan meneliti tentang mawar, melati, dan lain sebagainya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi
itu fakta dari objek yang kita amati. Ya, tentunya kita tidak boleh melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan observasi. Observasi adalah kata kuncinya objektif dan sesuai fakta. Kemudian yang B, poin kedua adalah interpretasi. Yang pertama diawali dengan ringkasan, kedua adalah simpulan. Langkah-langkah meringkas, yang pertama kalian harus paham dulu teksnya itu apa, baca dengan seksama dengan baik, maknai, kemudian menemukan pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kalian bisa menyimpulkan dengan cara menemukan tiap-tiap paragraf itu ada pokok informasinya. Kemudian mengembangkan pokok informasi ke dalam paragraf. Setelah inti-intinya dapat, tinggal kalian kembangkan dengan menggunakan gagasan-gagasan penjelas, supaya gagasan utama itu bisa lebih tumbuh, kemudian gagasan itu lebih berkembang lagi. Terakhir adalah simpulan. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan. Simpulannya adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman dan penalaran kita. Pemahaman dan penalaran ini kita dapat dari mana? Dari tentunya teks yang sudah kita buat, yang sudah kita laporkan, ya, atau report seperti itu, ya. Jadi untuk teks laporan hasil observasi kalian harus terjun langsung, kemudian mencatat apa-apa yang menjadi poin penting. Setelah itu kalian kembangkan dalam bentuk paragraf. Terima kasih. Seperti itu, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.